Beberapa hari kemudian, ujian seleksi kesatria akhirnya dimulai. Orang-orang sangat berantusias sebab baru kali ini pangeran turun langsung menjadi jurinya. Para peserta juga kini belum ada yang bisa menembus pertahanan pangeran Noah. Bahkan seorang penyihir pun tak bisa melukainya. Sehingga belum ada satupun yang berhasil melewati ujiannya. Lalu seorang wanita bernama Sally akhirnya berhasil menembus pertahanan Noah dan juga melukainya. Para prajurit pun langsung saja menangkap Sally karena telah melukai pangeran. Namun Noah menghentikan mereka dan mengatakan kalau Sally telah lolos dalam ujiannya. Noah kemudian membawa Sally ke kediamannya dan menyuruhnya untuk menyerangnya lagi. Ketika Sally menyerangnya, ternyata serangannya itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Noah. Noah pun menjelaskan kalau sebelumnya ia sengaja membiarkan Sally menembusnya sebab ia melihat Sally yang memiliki tekad kesatria yang tanpa ragu melukainya. Noah membutuhkan kesatria seperti itu yang tidak takut dengan apapun perintahnya. Esoknya, saat Sally bangun, ia pun bertemu dengan Zoe. Zoe menjelaskan bahwa di kediaman pangeran Noah terdapat banyak pelayan dan masing-masing dari pelayannya itu mendapatkan kamar yang layak seperti dirinya. Ia juga memberitahu Sally bahwa hanya pangeran Noah sajalah yang memperlakukan pelayannya dengan baik. Lalu salah satu kesatria datang melaporkan kepada Noah tentang seleksi kesatrianya. Ia mengatakan berkat metode yang dilakukan pangeran Noah, mereka kini mendapatkan banyak kesatria baru yang sangat unggul. Lalu ketika kesatria itu akan pergi, ia pun menyuruh Sally untuk mengantarnya. Kesatria itu kemudian memberitahu Sally kalau Noah menyuruhnya mengantarnya itu sebenarnya adalah untuk melatihnya. Ia pun menyarankan untuk terus mengikuti pangeran Noah, karena jika ia mengikutinya, maka masa depannya akan cerah. Malamnya, Noah pun mengadakan pesta atas keberhasilannya mengadakan ujian seleksi kesatria. Ia pun mengundang banyak bangsawan yang telah berhubungan baik dengannya, termaksud juga dengan Alan. Hingga tak lama kemudian, Zoe pun datang memberikan Noah sebuah surat. Zoe menjelaskan bahwa pengirim surat itu langsung kabur begitu ia memberikan suratnya. Karena menurutnya isinya rahasia, jadi ia langsung membawakannya kepada pangeran Noah. Saat melihat isinya, ternyata informasi tentang pergerakan mencurigakan dari sisa pemberontakan. Pangeran Noah pun memprediksi kalau pengirim surat itu pastinya adalah prajurit yang sebelumnya, yaitu prajurit yang melaporkan tentang pemberontakan. Menurut Zoe, sepertinya prajurit itu ingin balas budi sebab informasi yang ia bawa sebelumnya ternyata sudah diketahui oleh pangeran Noah. Namun Noah mengatakan kalau prajurit itu sepertinya dalam bahaya sebab menjadi mata-mata tanpa pelatihan itu sama saja ia cari mati. Untuk itu, ia ingin memberitahu Henry agar menghentikan prajurit tersebut. Beberapa hari kemudian, Noah menerima surat dari Henry yang mengabarkan kalau prajurit itu telah ketahuan dan disiksa. Pasukan Henry berhasil menyelamatkannya, tapi sampai sekarang prajurit itu masih pingsan. Noah pun merasa kalau semuanya ini karena kesalahannya yang tidak bisa menyadarinya dengan cepat. Untuk itu, ia menyuruh Zoe untuk memberitahukan para dokter agar tidak membiarkan prajurit itu tewas. Lalu, setelah itu, Noah pergi ke pasar untuk mencarikan Henry hadiah karena sudah berhasil meredam pemberontakan. Ia pun pergi menemui pedagang tempat ia membeli cincin sebelumnya. Pedagang itu mulai menunjukkan semua barang istimewa yang ia punya. Hingga ada satu barang yang membuat Noah tertarik, yaitu patung yang terbuat dari kaca. Yang mana patung tersebut hanya ada 2 di dunia ini karena patung tersebut dibuat oleh pengrajin dewa. Noah pun menyukainya dan memutuskan untuk membeli barang tersebut. Tak lama kemudian, Oscar pun datang dan melihat patung itu juga. Ia memberitahu Noah kalau patung itu hanya ada di dunia ini dan salah satunya ada padanya. Mengetahui hal itu, Noah langsung saja menghancurkan patung yang ada di depannya. Dengan begitu, patung yang dimiliki oleh Oscar akan meroket nilainya karena hanya tersisa 1 saja. Lalu, saat akan kembali, Sally pun mengatakan kalau ia selalu terkejut dengan apa yang Noah lakukan. Noah memberitahunya kalau patung yang sebelumnya itu hanyalah benda mati saja. Menurutnya, harta karun yang sesungguhnya adalah manusia termaksud Sally. 6 tahun kemudian,
Noah kini telah berumur 12 tahun. Setelah sarapan, Noah kemudian pergi mencari Henry yang kini telah diberikan jabatan sebagai menteri militer atas pencapaiannya. Ketika masuk di dalam ruangannya, terdapat seorang prajurit yang merupakan bawahan Henry. Henry lalu memberitahu Noah bahwa ia telah mendapatkan perintah kaisar untuk meredam pemberontakan di perbatasan selatan dan ia sendiri akan mengutus Kinta untuk menjalankan perintah itu. Noah kemudian memberikan satu pertanyaan kepada Kinta, yaitu berapa jumlah prajuritnya. Kinta pun tak bisa menjawabnya dan langsung meminta maaf sehingga membuat Henry marah. Ia merasa Kinta sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Noah menenangkannya dan mengatakan kalau biasanya jenderal itu memasukkan nama pedagang sebagai nama fiktif kesatria. Dengan begitu, ia bisa mengambil keuntungan dari kesatria fiktif yang terdaftar. Menurut Noah, biasanya memang itu sah-sah saja karena bisa juga berfungsi sebagai gertakan kepada lawan. Noah pun menuliskan sebuah surat pengantar agar Kinta membawanya ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, dana prajurit fiktifnya juga tetap akan cair. Akan tetapi sebagai gantinya, Kinta harus menyiapkan pasukan sesuai yang ia sebutkan dan tidak boleh mengalami kekalahan. Lalu ketika pulang, di tengah jalan mereka menemukan anak-anak yang akan dijadikan budak. Dengan cepat, Noah pun langsung menyelamatkan mereka. Namun setelah kejadian itu, seseorang muncul dan mengatakan kalau ia adalah suruhan dari Pangeran Gilbert. Noah pun melihat di sekitarnya terdapat banyak warga dan langsung saja membuat orang itu pingsan. Noah lalu mengatakan bahwa orang itu adalah oknum yang mengatasnamakan Pangeran Gilbert. Untuk itu, ia ingin agar mereka melaporkan kejadian itu karena sudah mengatasnamakan pangeran. Noah ingin agar penjahat itu dibawa ke kediaman Pangeran Gilbert dan anak-anak itu dibawa ke tempatnya. Noah juga memberitahu Henry kalau ia melakukan itu demi menjaga nama baik mereka. Ia tidak bisa membiarkan orang itu menggunakan nama pangeran di depan umum karena bisa saja para warga akan mengira mereka mengizinkan perdagangan manusia. Untuk itu, ia sengaja membawa para penjahat itu ke kediaman Gilbert agar Gilbert sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Malamnya, saat sedang makan, Noah pun mendapatkan laporan kalau utusan dari Pangeran Gilbert telah datang melaporkan hasilnya, yang mana Pangeran Gilbert berterima kasih karena sudah menangkap orang yang mengatasnamakannya, dan ia berencana akan menyerahkan orang itu ke pengadilan. Hanya saja orang itu sudah menghabisi dirinya sendiri. Noah pun kini merasa yakin kalau orang itu pasti memang suruhan dari Pangeran Gilbert. Henry pun menjelaskan kalau belakangan ini Gilbert sibuk memperkaya dirinya dengan melakukan banyak hal. Menurut Noah, itu memanglah wajar sebab walaupun Gilbert adalah pangeran pertama, tapi ia adalah anak selir sehingga ia tidak memiliki hak untuk mewarisi tahta. Untuk itu, Gilbert pasti akan berusaha mencari kekayaan dengan tidak mengandalkan tahta. Setelah itu, Noah menemui anak-anak yang sebelumnya telah tertangkap. Noah pun menyuruh mereka untuk pergi saja karena mereka sudah terbebas menjadi budak. Akan tetapi mereka tak bisa pergi sebab mereka sudah tak punya tempat untuk kembali. Anak-anak tersebut sudah dijual oleh orang tua mereka sendiri. Noah pun berpikir jika anak-anak itu kembali, mereka pasti akan dijual lagi. Sehingga Noah akhirnya menampung mereka dan akan memberikan mereka pendidikan yang layak. Esoknya, Noah kemudian memanggil salah satu pelayannya yang bernama Evelyn. Noah memberikan surat pengunduran diri Evelyn dari pelayan rumahnya. Ia ingin agar Evelyn menjadi salah satu pejabat di wilayah kekuasaannya. Ia sudah melihat Evelyn selama bertahun-tahun dan menurutnya Evelyn adalah pelayannya yang paling cerdas. Akan sangat disayangkan bila Evelyn hanya menjadi pelayan rumahnya. Untuk itu, ia ingin agar Evelyn menjadi pejabatnya dan juga membantunya. Setelah itu, Noah pergi menemui sang kaisar di ruang pengadilan. Sang kaisar sangat senang karena Noah sebelumnya berhasil menjaga nama baik Pangeran Gilbert. Sang kaisar pun menanyakan kepada Noah apa hukuman bagi perdagangan budak ilegal. Noah menjelaskan untuk dalangnya, tangan kanannya harus dipotong dan antek-anteknya wajib mengikuti militer. Menurut sang kaisar, Noah itu selalu tegas dan tidak memihak dalam masalah hukum. Untuk itu, atas nama kaisar, Pangeran Noah kini ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman.